My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekiranya kalian berminat bisa pergi ke The Paci Vlog yang akan food ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuk yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja kalian. Yes, tuh kali ini guys kita bakal mereaksi yang mana ya. Sebenarnya ini udah lama penasaran banget tuh Paci ya. Kenapa sebenarnya abjad Indonesia ini berbeda dengan Malaysia? Maksudnya sebutan. Nyebutinnya itu sama seperti oke, kalau kita MEKEN makan. Kalau bahasa Indonesia MAKAN. Tapi makan juga. Makan juga. Tapi abjadnya kan beda tuh. Ya kan? Maksudnya cara nyebut abjad tuh beda, guys. Jadi dari contoh lah. A B C D E. Contoh lah kalau kita sebut A, B, nih C, D, E, F. Makanan ais batu jagung gitu. Kalau di Indonesia kita sebut ABJ. Kalau di sini tempat kita sebut ABJ. ABC. ABJ, ABC. Tapi sebenarnya kalau perkataan KFC orang panggil KFC juga. Teman aku panggil KFC aja, guys. Bukan KFC ya? Ke KFC. KFC. Tapi KFC. Tapi ada aja teman aku yang dari Indonesia sendiri panggil KFC. Mungkin asalnya sama seperti KLCC. Orang Indonesia nggak panggil KLCC, orang semua panggil KLCC juga. Sebelum ini kita pernah membahaskan tentang penggunaan perkataan seperti kalau perkataan itu keluar daripada Indonesia sendiri. Contohnya IKN Nusantara, jadi kita akan menyebutnya sebagai IKN, bukan sebagai IKN. Ya benar. Jadi kalau di Malaysia kalau benar juga. panggilan itu sebagai KLCC, jadi panggilannya juga di mana-mana saja akan jadi KLCC juga. Mungkin begitu. Gitu juga. Kalau penggunaan karena penggunaan nama kayak gitulah. Ya kayak seperti contoh kamu tadi IKN ya kan. Di Malaysia juga panggil IKN, guys. Yes. Nggak ada yang panggil IKN. Betul. Kita akan sebut IKN Nusantara. Kita IKN. tidak sebut IKN Nusantara. Sebab IKN juga. IKN itu berasal daripada Indonesia sendiri. IKN Nusantara gitu. IKN. Jadi dan kita tetap tidak sebut yang originally IKN gitu, guys. Kita tetap panggil yang aslinya, apa yang orang panggil mengikut sebuah tempat. Gitu. Tapi di sini kita pengen belajar nih, kenapa beda tuh guys ya. Jadi biar orang Indonesia sendiri yang terangkan ya, yang akan beritahu kita kenapa. Oke, lanjut. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Teman-teman tahu tidak? Sebenarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti seperti bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Bahkan dalam bahasa, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Baik Indonesia maupun Malaysia, kita bisa saling paham. Pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pengucapan alfabet dalam bahasa Belanda. Walaupun begitu, tetap ada perubahan sepanjang dan setelah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada 6 alfabet dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Belanda.
Misalnya untuk alfabet C atau C dalam bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G dalam bahasa Belanda disebut G. Alfabet J atau J dalam bahasa Belanda disebut Y. Alfabet Q dalam bahasa Belanda disebut Q. Alfabet X dalam bahasa Belanda disebut X. Alfabet Y atau Y dalam bahasa Belanda disebut A. Alfabet bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan. Alfabet dalam bahasa Indonesia memiliki fonem yang lebih stabil dalam pengucapannya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Sebagai contoh, ayat cagar dengan cakar, atau pola dengan bola, atau beras dengan peras. Ayat tersebut macam sama didengar tapi memiliki makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam pengucapan abjad, ini juga berpengaruh dalam perbedaan mengeja suatu kata atau ayat. Pengejaan dalam bahasa Indonesia, saya yakin ini juga asing di telinga teman-teman Malaysia. Pengejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya, ayam menjadi ayam. Ayam. Sapu dieja menjadi sapu. Sapu. Mari dieja menjadi mari. Mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama faham satu sama lainnya. Karena sesungguhnya komunikasi ini akan jadi bila mana satu orang dengan orang yang lainnya akan bisa saling faham. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Tapi kalau dari segi menulis, penerangannya. dari segi menulis mungkin ada beda ya? Menulis ya? Oh, sudah. Iya, sudah aku kepikiran juga kalau cara belajar itu berbeda, jujur. Seperti macam ayam teh. Y E M ayam. 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 Kalau kita Y A Y M yam. Yam. Ayam. Oh. Ya juga kan? Ya, kita Padahal kita itu sebutin A, paham nggak? A itu kan A B C itu kan bahasa Indonesia. A-nya udah A. Kenapa kita bilang E itu jadi A? Paham nggak? Ayam ya, ayam. AM, ayam. Paham nggak? Dia ada dua. Iya, betul. Wah, sebenarnya kita ini belajar gimana ya guys? Paham nggak? Betul. Kalau orang Indonesia sebut ayam itu kan udah jadi A, ayam. Tapi kalau orang Malaysia itu dia akan memulakan perkataan dengan A, paham nggak? YAM itu kan dalam bahasa Indonesia udah tuh. A, ya kan? Bahasa kita A. YAM. Aku jadi keliru. Ayam. Yes. Gimana, Dia sebenarnya pengaruh kepada gini lah. Kalau Indonesia ini lebih kepada tadi yang diterangkan oleh Mbak tadi berkenaan dengan Belanda kan. Kalau di Malaysia ini pengaruhnya lebih kuat kepada British. Jadi pembelajaran kita adalah menggunakan abjad British itu sendiri. A, B, C, D. Kalau Indonesia Belanda jadi apa? A, B, C, D. Gitu guys, yang kita sendiri lihat lah. Tapi kalau jujur aja kedua-duanya adalah ada pengaruhnya. Satu pengaruh Belanda, satu lagi pengaruh Inggris. Betul. Ya. Tapi sebenarnya sebelum daripada pengaruh Belanda dan juga pengaruh Inggris itu, kita sebenarnya menggunakan abjad apa sih? Jawi ya kan? Gak silap aku. Alif, ba, ta, sa. Jadi itu yang dibilang oleh Mbak alif, tadi. ya, mim, ayam. Sebelum colonization daripada yang luar-luar ini, sebenarnya kita menggunakan banyak kepenggunaan tulisan Jawi juga, sastra-sastra dari segi tulisan kuno juga, gitulah. Tapi banyak guys, tulisan Jawa juga ada. Tulisan Jawa. Ada itu. Tapi bahasanya udah beda.
betul. Enggak sudah pakai bahasa Indonesia, enggak juga pakai bahasa Malaysia udah gitu. Betul. Sebenarnya kalau kupikir kembali dia secara logisnya sebenarnya gimana sih kita bisa belajar ini? Apa enggak? Iya, tapi sebenarnya yang penting komunikasi kita sama aja guys gitu. Ya. Ah. Dan sebutannya udah lain tapi katanya sama. Iya, betul. Wah, unik juga ya sebenarnya kita itu guys. Padahal itu kita orang Indonesia, tapi abjad juga berbeda untuk sebutannya. Saling memahami gitu. Ya kan? Betul. Ya. Jadi guys, sila komentar di bawah, sebenarnya aku lagi pusing nih guys ya. Sila komentar di bawah supaya kita lebih mengerti sebenarnya ya. Yang real lah ya, maksud aku yang tulis sesuatu di kolom komentar yang bisa kita benar-benar memahami apa yang coba disampaikan dan biarkan supaya kita itu udah nggak pusing lagi dengan semua ini gitu ya. Tapi Sila kalau komentar di kita bawah, masuk guys. pergi ke Jaksel apa semua, itu lagi pusing kita guys. Itu udah lain Pak Ci. Itu bukan abjad udah, itu Ya, sebenarnya itu. logat. Logat Lebih lah, kepada logat, betul. zaman modern kayak gitu. Tapi ini tentang abjad, cara penyebutan abjad Malaysia dan juga Indonesia. A, E, apa sih cara nyebutnya? A, B, C, itu poin lain guys. Jadi Betul. sila komentar di bawah lah guys ya, supaya nggak bingung lagi ya. Makasih guys ya. Jadi mungkin itu satu kali ini Peci. Ya, itu sepada Mai 2. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk mensiarkan video-video Anda. Ya, itu satu kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.